Selanjutnya, saya akan membahas artikel yang keempat dengan judul ChatGPT dan disrupsi peran guru. ChatGPT merupakan sebuah kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, yang dikembangkan oleh perusahaan bernama OpenAI. Kemunculannya menuai tanggapan yang beragam. Beberapa orang menganggap bahwa ChatGPT dapat membantu mempercepat pekerjaan manusia di bidang olah data, membuat artikel, menyusun kode komputer sederhana, akunting, dan lain-lain. Sebagian yang lain juga menganggap bahwa kemunculan ChatGPT ini berpengaruh pada dominasi peran robot di kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia pendidikan. Pengaruhnya bisa sampai mendisrupsi peran guru. Sejak saat itu, ChatGPT menjadi fenomena yang mengkhawatirkan serta kuat diperbincangkan oleh banyak pihak. Kekhawatiran ini kian menguat dilandasi dengan perilaku generasi kita, khususnya generasi Z, sebab ciri khas dari generasi Z ialah umumnya menyukai budaya instan. Pola hidup generasi Z yang cenderung satset sepertinya akan menggunakan ChatGPT ini sebagai jalan pintas mereka dalam menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan oleh gurunya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dunia pendidikan hanya akan menjadi sarana labelitas karena ruang eksplorasi para pembelajar habis dikeruk oleh kekuatan robot yang juga mengganggu peran guru tersebut. Fenomena kuat yang lahir dari ChatGPT menyasar ke ruang pendidikan kita agaknya perlu ditanggapi dengan kembali melihat kebutuhan dasar para murid. Tujuannya, oleh Ki Hajar Dewantara disebutkan bahwa seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga dapat memperbaiki perilakunya. Dan jika diterjemahkan pesan dari Bapak Pendidikan ini, maknanya adalah bahwa seorang guru harus sudah selesai terhadap penanaman nilai integritas, karena yang kita bicarakan ialah kebutuhan terhadap penguatan mental dan karakter si murid. Singkatnya, pengaruh yang diimpor dari ChatGPT terhadap dunia pendidikan kita tidak serta-merta langsung mendisrupsi peran guru secara utuh. Berkaca dari luar negeri, lembaga pendidikan yang telah menerapkan peraturan khusus menanggapi eksistensi ChatGPT seperti di George Washington University, tenaga para pengajarnya telah menghilangkan format tugas PR atau pekerjaan rumah dengan membuka buku, tetapi mereka menerapkan tugas yang langsung dikerjakan di sekolah dalam pemantauan para guru dan dilakukan dengan tulis tangan. Tak hanya itu, sebanyak 6.000 dosen di Harvard University, Yale University, dan University Rhode Island telah mengajukan GPT-0, yaitu sebuah program yang bisa mendeteksi cepat hasil teks yang dihasilkan oleh AI. Di Indonesia sendiri, kadang sedikit gagap dalam menanggapi beberapa hal terkait isu strategis, khususnya di bidang teknologi. Terkesan menerima setiap perkembangan yang ada, namun juga terlihat seperti tidak punya sikap. Mendikbud Nadiem Makarim menyebutkan bahwa kita sedang menyiapkan kurikulum khusus yang bertujuan untuk melahirkan seorang guru yang capable. Sederhananya, kita membutuhkan seorang guru yang secara lahir dan batinnya ingin mendidik, bukan hanya seseorang yang menguasai bidang ilmu tertentu saja, tetapi seseorang yang mempunyai misi atau visi membentuk generasi penerus yang siap di segala medan. Lebih luas lagi, peran guru dalam membentuk karakter muridnya berorientasi pada pembentukan sikap sang murid. Solusi yang dapat saya tawarkan yaitu melakukan pendidikan dan pelatihan guru. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada guru tentang bagaimana menggunakan teknologi seperti ChatGPT sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Guru perlu memahami cara mengintegrasikan teknologi ini ke dalam pembelajaran dan kurikulum, serta juga mengembangkan strategi pengajaran yang relevan dengan bantuan teknologi. Lalu, mendorong pembelajaran kolaboratif antara siswa sebagai pengimbang terhadap penggunaan teknologi. Guru dapat merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama secara langsung, sehingga mengurangi ketergantungan pada teknologi. Di era disrupsi teknologi yang dialami saat ini, dunia pendidikan menghadapi tantangan dan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan belajar. Hal tersebut memaksa sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan kebutuhan baru. Generasi Z yang lahir dan dibesarkan di tengah kemajuan teknologi ini memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda dari generasi sebelumnya, termasuk generasi milenial. Mereka adalah digital natives yang terbiasa dengan informasi yang cepat dan mudah diakses.
Hal tersebut yang menuntut pendekatan baru dalam pendidikan. Guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran berada di garis depan dalam menghadapi tantangan ini. Guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran berada di garis depan dalam menghadapi tantangan ini. Mereka harus menavigasi perbedaan antara metode pembelajaran tradisional yang mungkin lebih familiar bagi generasi sebelumnya dengan kebutuhan dan ekspektasi generasi Z yang sangat berbeda. Hal ini bukan hanya tentang mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas, tetapi juga tentang memahami psikologi dan cara belajar generasi Z untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan menarik. Dengan demikian, peran guru menjadi sangat krusial dalam membentuk masa depan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan semua generasi.